kajian hati. Ada bunda yang sudah siap mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita bagaimana untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Saya memang mempunyai anak itu 02 tahun dan ingin mempunyai anak itu sulit. Tapi alhamdulillah Allah mempercayai saya untuk mempunyai anak. Tapi di seberjalannya waktu, suami saya selingkuh. Tapi saya nggak apa-apa, saya terima nggak apa-apa. Yang kedua kalinya saya juga punya anak. Ketika umur 3 bulan juga suami saya selingkuh, Ustaz. Tapi lebih parahnya selingkuh hanya dibawa ke rumah, Ustaz. Di situ saya pulang ke rumah orang tua saya. Kayak saya udah capek gitu, Ustaz. Di saat saya pulang memang tidak dicari selama 1 bulan. Dan orang tuanya suami saya menyalahkan saya bahwa saya yang tidak baik di dalam rumah tangga. Selama itu saya ditalak, tapi ditalak dengan kata-kata saja Ustadz, tidak diceraikan. Selama berapa bulan itu saya hidup dengan anak saya bertiga. Udah ada berapa bulan kami bercerai, kami baru dicari-cari oleh keluarga suami saya dan juga suami saya Ustadz. Kebetulan saya sudah punya rumah sendiri di sini di Depok. Awalnya bilangnya cuma menginap saja Ustadz, tapi ternyata saya dinikahkan kembali dengan suami saya. Saya ikhlas dengan takdir saya jalanin lagi rumah tangga saya selama 1 tahun, tapi ternyata dia masih selingkuh dengan perempuan yang sama. Masih selingkuh dengan perempuan yang sama, ketahuan sama saya. Dan saya nemuin bukti itu tanpa orang lain. Saya sendiri, Allah selalu buka itu lewat saya sendiri. Tapi di situ dia tetap berjanji untuk tidak mau bercerai dengan saya Ustadz. Saya terima, nggak apa-apa, memang takdir saya. Tapi kita di sini hidup dengan silent treatment Ustadz. Kayak saya udah capek banget sama diri saya, gimana caranya. Karena kebetulan anak saya sudah 2 Ustadz. Saya cuma ingin berdamai sama hidup saya. Terima kasih. Tapi Mbak Nanda masih dengan suaminya sekarang? Masih. Kami berdua kalau di depan anak-anak kita terlihat bahagia. Di depan orang banyak juga kita bahagia, romantis. Tapi kalau untuk kita berdua kita nggak pernah bertanya apapun di dalam rumah tangga kita. Tapi kadang saya punya rasa yang aku pengen selesai tapi dia nggak mau selesai dengan saya Kak. Terkadang kayak buku nikah saya pun di rumah ibu mertua saya semuanya. Bunda, setiap yang berumah tangga pasti tujuannya ingin bahagia bersama, bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke surga. Jadi ini catatan ya, untuk setiap yang berumah tangga, jangan pernah berpikir untuk berpisah. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri segalanya. Karena satu masalah yang mungkin hinggap dalam pernikahan kita. Tapi kan kadang kondisi tidak seideal yang kita inginkan. Kita maunya bahagia, tapi ternyata takdir malah mengantarkan kesedihan di dalamnya. Kita maunya terus bersama,
Tapi apa daya, pengkhianatan, perselingkuhan, sakit hati sering kami dapatkan. Sehingga pilihannya antara bertahan atau pergi meninggalkan. Tidak mudah. Tapi Ahilman selalu menyampaikan, kalau masih bisa diperbaiki, kalau masih bisa dikomunikasikan dengan baik, dan kita akan melihat hikmah di balik masalah yang pernah terjadi, coba dihadirkan itu. Maka kan di dalam agama kita itu tidak boleh terlalu mudah mengucapkan kalimat talak. Tidak boleh terlalu mudah mengucapkan kalimat cerai. Apalagi mohon maaf, kalau sudah masuk talaknya talak 3. Maka tidak halal lagi seorang istri disentuh oleh suaminya apabila sudah ditalak 3. Kecuali kalau mau rujuk, istri tersebut harus menikah lagi dengan yang lain. Dan menikahnya harus bercampur lagi dengan yang lain. Nggak tahu yang kemarin Mbak Nanda dilakukan oleh suami talaknya talak berapa. Kalau baru talak 1 mungkin masih ada kesempatan rujuk. Agar kemudian jadi pertimbangan. Agar kita bisa melihat sisi baik dari pasangan kita dibalik sisi buruk yang dimiliki oleh pasangan kita. Kalau Mbak Nanda udah ngerasa nggak kuat, harusnya angkat tangan, pergi meninggalkan. Tapi kan mungkin tidak semudah itu. Beliau punya anak, beliau juga mungkin punya keluarga, masih butuh nafkah. Maka pada saat itu oke lah kita disakiti, tapi kan ada kebaikan lain yang masih kita bisa terima kan. Berarti itu pilihan beliau. Karena sakit hati itu terjadi, kita yang mengizinkannya. Hati ini tidak akan pernah merasakan sakit kalau hati kita tidak mengizinkan sakit. Tapi kalau kita masih mengizinkan dan kita masih mau terus berjalan, ya sudah, itu pilihan. Maka sekarang pertanyaannya, tidak harus kemudian menyimpulkan gara-gara satu masalah seakan-akan hidup kita berat, tidak. Oke, kemarin ada masalah satu, tapi kan masih ada yang Mbak bisa terima dari sisi lain kebaikan suami yang mungkin kemarin masih punya salah. Dan itu diperbolehkan. Ada orang yang pergi meninggalkan, ada orang yang masih mau bertahan dengan segala kebaikan yang ada. Walaupun, apakah itu tujuan rumah tangga? Bunda, berumah tangga, apakah itu tujuannya untuk disakiti terus? Tidak. Hidup butuh kebahagiaan. Memang tidak mudah, tapi rasanya Bananda dan untuk semua yang sedang ada masalah di rumah tangga, jangan karena masalah rumah tanggamu seakan-akan menyimpulkan bahwa hidupmu selesai gara-gara masalah tersebut. Selalu bilang, ibu, istri harus bahagia. Kenapa? Karena bagaimana mungkin anak kita bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Betul. Bahkan disebutkan istri itu jantungnya rumah tangga. Istri itu jantungnya rumah tangga. Ibaratnya tubuh, kalau jantungnya sakit maka berpotensi semua organ tubuhnya akan sakit. Betul. Maka istri itu sangat-sangat berperan penting untuk menghadirkan ketenangan, kebahagiaan. Dan itu biasanya sumbernya dari laki-laki. Karena bagaimanapun laki-laki itu ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Maka pelajaran dari pertanyaannya Mbak Nanda, suami belajar ya untuk tidak mudah menyakiti hati istri. Salam untuk suami, salam untuk anak-anak. Semoga ada jawaban terbaik. Makasih Ustaz. Kalau mau berdamai, ingat kebaikannya agar pelan-pelan lupa keburukannya. Suami ada kebaikan gak kira-kira? Ada. Ingat kebaikannya biar pelan-pelan keburukannya lupa. Mudah-mudahan bisa membantu Bananda menemukan solusi. Terima kasih Ustaz.
Bunda. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Semua ibadah di dalamnya ada doa. Karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Doa itu adalah cara kita berinteraksi dengan Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Berdoalah dengan yakin. Berdoalah dengan tulus. Karena Allah hanya akan mengijabah doa yang yakin. Allah hanya akan memperkenankan doa yang berangkat dari hati yang tulus. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah kabulkan di waktu yang tepat. Jika bukan di dunia, boleh jadi Allah persiapkan di akhirat. Semoga kita semua tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkan kami yang mungkin pernah ingin berhenti untuk tidak berdoa kepadamu. Padahal kami tahu ya Allah, tidak ada yang bisa mendengarkan doa-doa kami kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa melihat setiap permintaan kami kecuali Engkau. Dan tidak ada yang paling tahu isi hati kami kecuali Engkau. Ya Allah ya Sami', dengarkan doa-doa kami. Ya Allah ya Basir, lihat kami. Ya Allah ya Alim, pahamkan hati kami. Bahwa sebaik-baiknya takdir adalah takdir yang Kau tentukan untuk kami. Dan sebaiknya lisan yang terucap adalah lisan yang terpanjat doa dari lisan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.